Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang agak panjang ya. Kenapa? Karena membahas saham-saham big caps-nya dari IHSG seperti BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, Telkom, dan SII. Karena lumayan banyak, mungkin agak panjang videonya seperti itu. Nah, kenapa saya penting membahas saham-saham big caps-nya dari IHSG? Karena menurut saya cenderungnya saham komposit kita ini masih sideways ya. Kenapa sideways? Karena saham-saham big caps-nya terutama dari sektor perbankan itu masih sideways, cenderungnya malah ada yang mulai mengalami koreksi seperti itu. Ada yang profit taking seperti itu. Jadi cenderungnya menahan pergerakan dari IHSG kita. Nah, oleh karena itu kita perlu minimal tahu bahwa saham-saham big caps-nya kita ini mau ke arah mana sih pergerakannya, dalam range apa, apakah sudah downtrend, uptrend, atau masih sideways seperti itu. Bagaimana potensinya? Nah, tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk IHSG masih dalam range sideways ya, di 6.700, 6.600 masih dalam range sana. Nah, untuk BBCA ada kabar bagus untuk BBCA di mana break dari range sideways-nya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ini ada range sideways di antara 7.600 sampai dengan 7.300. Sempat di retest beberapa kali, kemudian baru break itu di tanggal 11 karena berada di atas 7.600. Nah, bagaimana potensinya? Kalau secara mayor trennya BBCA ini masih sideways, cenderungnya sudah mulai ada pergerakan untuk uptrend kembali. Kenapa? Kalau kita lihat garis EMA 50-nya mulai naik di level 7.400. Kalau sebelumnya di kisaran 7.300, sekarang mulai naik di 7.400-an. Garis EMA 150 juga naik, sebelumnya di bawah level 7.000, kemudian sekarang di 7.050. Volume ada, garis MACD juga mulai mengarah ke atas, menunjukkan ada potensi untuk uptrend kembali seperti itu. Nah, untuk mendukung hal tersebut kita coba cek untuk broker summary BBCA selama 1 minggu ini ya. Untuk 1 minggu ini ada akumulasi yang cukup masif oleh ZP, AK, RX, CS, dan BK. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 7.600, 7.700. Nah, kalau kita lihat big cap itu cenderungnya bisa dilihat di foreign. Apakah foreign akumulasi atau distribusi? Kalau kita lihat secara foreign dalam 1 minggu ini cenderungnya masih distribusi karena lebih banyak yang jual, mayoritas brokernya lebih dikit tetapi jumlah jualannya lebih banyak. Ada DX, SI, NI, BG, IH. Yang nampung ada ZP, AK, CS, ECC, CS, kaset seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya sendiri selama masih ada distribusi yang foreign distribusi tetapi domestik akum ya. Oke. Kalau selama ada akumulasi, maka cenderungnya dalam saham BBCA ini ada potensi untuk retest kembali ke level 8.000. Karena kalau kita lihat setelah penyesuaian harga dari stock splitnya kemudian menyentuh level 8.000. Nah, ini ada potensi untuk menyentuh level 8.000 retest. Apabila break maka baru akan retest ke 8.200 seperti itu. Kalau break cukup bagus sih untuk saham BBCA. Nah, bagaimana buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah bawah sekitar 7.300,
Kalau untuk investasi, hold saja saham ini selama masih berada di atas EMA 50. Tetapi kalau seandainya untuk swing trade, bisa manfaatin beli di 7.300, kemudian TP di sekitar 8.000 apabila menunjukkan indikasi gagal break ya. Tanda-tanda gagal break itu bisa pertimbangkan untuk TP. Tapi kalau misalnya ada potensi di akumulasinya berlanjut terus kemudian break dari level 8.000, maka hold saja saham ini. Kemana arah pergerakannya, hold saja karena cukup berpotensi, kinerjanya bagus, dividennya cukup oke. Seperti itu untuk BBCA. Kita lanjut ke BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Untuk BBRI sendiri tanggal 14 Januari 2022 ditutup terkoreksi ya 10 poin ke level 4180 atau 0,24%. Nah, bagaimana potensinya kalau kita lihat garis EMA 50-nya ada di 4140, garis EMA 150 ada di 4060-70-an. Seperti itu. Kalau kita benarnya kalau kita lihat secara garis dinamis trend lainnya, ini sebenarnya sudah patah tren downtrendnya. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat track recordnya ya, BBRI cukup naik tinggi, kemudian sempat menyentuh level 4460, kemudian sedikit mengalami koreksi ya, kemudian break dari level 4300-nya, kemudian koreksi lagi, mantul di EMA 50 di 4100, kemudian cenderungnya sudah mulai membentuk higher low seperti itu. Nah, kalau kita garis dinamis trend lainnya ini sebenarnya sudah patah, tetapi memang cenderungnya secara mayor di sini dari bulan Oktober sampai dengan sekarang Januari 2022 masih cenderungnya masih sideways seperti itu. Volume harian ada, untuk garis MACD mulai cenderung netral ya, cenderung netral. Kita coba lihat broker summary dari BBRI, apakah asing akum. Kalau kita lihat secara asing, overall masih ada akumulasi ya, tapi tipis, tidak terlalu banyak. Kita coba lihat secara foreign malah distribusi ya oleh BB, Kaset, KK, DH, AG. Yang nampung ada BK, CS, ZP, DX, AK. Nah, kalau kita lihat Big Caps ini lebih fokus ke asingnya akum atau distribusi. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini distribusi, maka cenderungnya untuk saham BBRI ini mungkin masih dalam range sideways minornya ya, di antara 4.250 sampai dengan 4.100, 4.060 itu masih dalam range tersebut. Di sini. Masih di sini. Nah, kalau saya pribadi selama masih bertahan di atas EMA 50 atau di atas level 4100 masih cukup oke untuk saham BBRI. Cuman jika tidak ada akumulasi, maka cenderungnya masih akan sideways seperti ini. Seperti itu untuk saham BBRI. Bagaimana kalau teman-teman yang punya di daerah atas, mungkin di antara 4.400 atau misalnya punya di daerah 4.000-an, untuk saham-saham seperti Big Caps ini jangan cut loss ya. Tidak perlu cut loss karena kinerjanya bagus, dividennya juga oke. Hold saja saham ini karena potensinya masih terbuka lebar seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, ada BBNI atau Bank Negara Indonesia. Untuk BBNI tanggal 14 Januari 2022 ditutup di level 7.100 ya, atau naik 75 poin seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Untuk garis EMA 50 ada di 6.800, garis EMA 150 ada di 6.300. Volume ada, volume harian
walau tidak serame yang di bulan-bulan Oktober ya, waktu uptrendnya seperti itu. Garis MACD mulai mengarah ke atas. Kita coba lihat broker summary BBNI. Untuk BBNI overall ada akumulasi ya, akumulasi oleh aset RX, AI, ZP, BB. Di harga berapa? Rata-rata di sekitar 7.060, 7.120. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya lihat ini cenderungnya sudah mulai break dari level 7.000-an, out dari flatnya, maka cenderungnya masih akan mengalami kenaikan ya. Minimal ke level 7.300 sampai dengan 7.500. Tetapi sekali lagi karena IHSG-nya cenderungnya masih sideways, jadi ini pergerakannya juga akan perlahan-lahan gitu ya. Tidak se ekstrim atau tidak se uptrend di bulan-bulan Oktober seperti itu. Jadi bagaimana potensinya jika teman-teman punya di daerah atas, mungkin di sekitar 7.300, 7.400, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas EMA 50 masih oke, atau di level di atas 7.000 masih oke. Seperti itu. Nah, buat teman-teman bagaimana? Kalau saya sebelumnya saya merekomendasikan atau memberikan masukan untuk buy di area support kuatnya di sekitar 6.700. Buat teman-teman yang sudah memanfaatin analisa tersebut, maksudnya di level entry di level 6.700 sudah cuan, hold saja saham ini. Tapi kalau seandainya belum punya bagaimana? Kalau saya cenderungnya masih bisa spekulasi buy di antara level 7.000. Tetapi karena jaraknya cukup jauh, jadi harus disiplin lebih oke ya. Disiplinnya juga harus lebih bagus seperti itu. Jadi ketika break dari level 7.000 bisa cut loss, atau karena sahamnya cukup oke, hold saja masih tidak apa-apa seperti itu. Oke, saham berikutnya ada BMRI atau Bank Mandiri. BMRI ini masih dalam range sideways-nya ya, dari bulan Oktober pertengahan sampai sekarang masih sideways di antara range 7.000 sampai dengan 7.300. Untuk penutupan tanggal 14 Januari 2022 ditutup di level 7.175 atau naik 50 poin ya. Bagaimana potensinya? Kalau kita lihat garis EMA 50 ada di sekitar level 7.050, garis EMA 150 ada di 6.700-an, volume harian ada, garis MACD mulai cenderungnya netral ya di tengah. Untuk saya lihat kemungkinan masih akan dalam range sideways-nya, jadi di antara 7.000 7.300. Cuman kita bisa konfirmasi ke MRI broker summary. Untuk broker summary selama 1 minggu ini ada akumulasi ya oleh RX, BK, AK, KZ, LG. Harga rata-ratanya ada di level 7.090-an dengan 7.000 sampai dengan 7.135 atau 30-an. Wadah, masih dalam range sideways-nya di sini. Nah, bagaimana potensinya? Kalau teman-teman belum punya posisi, bisa spekulasi buy di antara level 7.000 sampai dengan 7.100, masih kurang lebih sama dengan broker-broker besarnya yang akum seperti itu. Nah, potensinya kemana? Potensinya untuk retest dulu di 7.300. Kalau misalnya berhasil break, ada akumulasi, maka ada potensi untuk retest kembali ke 7.500 seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Setelah 4 perbankan, kita sekarang masuk ke ASII dulu atau Astra International. Untuk ASII cenderungnya masih secara minor masih sideways ya. Minor masih sideways dalam range
6.000 sampai dengan level 5.600. Tetapi tanggal 14 Januari 2022 mengalami koreksi ya ke level 5.725 atau turun 50 poin. Nah, bagaimana potensinya? Kalau kita lihat garis EMA 50 ada di 5.800, garis EMA 150 ada di 5.650, cukup berdekatan. Ada potensinya selama belum bisa saham ASI ini belum bisa break dari EMA 50-nya, maka masih ada kemungkinan untuk sideways dalam lingkup pendek ya di 5.650 sampai dengan 5.800, masih dalam tektok di sini. Seperti itu. Untuk garis MACD mulai mengarah ke atas, volume ada, kita coba lihat broker summary ASI. Untuk ASI sendiri overall ada akumulasi ya selama 1 minggu ini di harga rata-rata 5.700-an oleh ZP, YU, AK, RX, DX. Jadi kalau 5.700-an ya di sekitar sini, 5.700 sampai dengan sini. Nah, jika ada akumulasinya ini masih berlanjut, maka ada potensi untuk break di 5.800. Buat teman-teman yang mungkin belum punya posisi di ASI, bisa spekulasi buy atau buy on breakout ketika break dari EMA 50, beli di sekitar 5.800 untuk target di 6.000. Itu bisa. Lebih bagus kalau seandainya teman-teman kemarin belinya di area 5.600 karena beberapa kali berhasil menahan pergerakan dari saham ASI. Ini selama dari Desember masih dalam range ini, kemudian mulai Januari ini mulai naik kembali seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya di daerah atas ini, di antara 6.300, 6.200, bagaimana solusinya? Kembali lagi karena ini saham-saham yang cukup oke, nggak perlu cut loss, tetapi mungkin bisa pertimbangkan untuk averaging down, tambah muatan sekaligus untuk tren jangka panjangnya masih cukup oke. Seperti itu, karena target saya pribadi untuk ASI itu di atas 6.000 untuk sampai tahun ini ya, di atas 6.000. Jadi potensinya masih cukup oke untuk saham ASI, kinerjanya juga cukup bagus seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke saham terakhir yaitu TLKM. Memang videonya ini cukup panjang ya, jadi jangan bosan untuk tonton video-video dari saya seperti itu. Untuk TLKM jelas masih ada sideways, dalam range sideways-nya di antara 4.000 sampai dengan 4.200. Untuk tanggal 14 Januari 2022 masih dalam range 4.190, area TP ya di area 4.200. Kenapa saya bilang area TP? Karena ini beberapa kali masih dalam range 4.000 4.200. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatin untuk buy on weakness, jual di daerah-daerah resisten, beli lagi di area support di level 4.000. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Selama belum bisa break dari 4.200, maka sebaiknya untuk TP dulu. Buat teman-teman yang punya, TP dulu. Amankan profit, kemudian tunggu lagi di sekitar level 4.000. Tetapi kalau seandainya ini confirm break, maka potensinya kemana? Potensi untuk menyentuh level 4.400 di sini. Dan resisten yang cukup, resistennya juga di 4.400. Kemudian kita coba konfirmasi ke broker summary apakah ada akumulasi untuk saham TLKM. Untuk TLKM jelas ya ada akumulasi juga cukup masif oleh BK, RX, ZP, AK, DX. Harga rata-ratanya di 4.100, paling murah di 4.120-an ya, paling mahal di 50-an. Jadi kurang lebih dalam range 4.100-an di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, bisa untuk buy on breakout ya di 4.200 itu bisa. Tetapi sekali lagi kalau misalnya buy on breakout di
4.200. Ketika nanti turun dari 4.200 atau break dari 4.200, mendingan cut loss dulu, tunggu di 4.000 karena 4.000 ini cukup kuat menahan pergerakan dari saham LKM daripada teman-teman beli di 4.200 kemudian baru CL di 4.000, atau bahkan ketika break dari 4.000 baru CL mungkin di sekitar 3.900-an. Seperti itu, kan sayang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Dan jangan lupa nonton video-video berikutnya.